Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, setelah Fang Yuan berbelanja di toko kuning, akhirnya dia kembali ke klan Ge. Lalu dia pun diangkat menjadi tetua agung dari klan Ge. Setelah itu, untuk memulai debutnya sebagai tetua agung, kali ini Fang Yuan akan memimpin penyerangan pada 3 klan yang sebelumnya menargetkan klan Ge. Jelas pertanyaan kita, apakah misi kali ini akan sukses atau malah autornya memberikan punchline di tengah-tengah? Kita nggak tahu. Kita sambung aja ceritanya di part 96. Akhirnya malam pun tiba. Sudah waktunya untuk memulai operasi malam. Kali ini yang menjadi target pertama adalah klan Bei yang lokasinya paling dekat dengan klan Ge. Fang Yuan memimpin pasukan dan sesekali melihat ke atas. Lalu katanya dalam hati, cuaca ini sangat sempurna untuk pembantaian. Malam itu memang bulan tidak terlihat dan kegelapan malam terasa jauh lebih pekat dengan udara dingin yang menusuk kulit. Kini Fang Yuan sudah seperti jenderal perang. Terlebih, aura dari tunggangannya pun terasa jauh berbeda. Semua itu karena binatang yang ditunggangi Fang Yuan kali ini adalah serigala yang sudah bermutasi, dan usianya pun kini sudah beranjak dewasa. Karena itu, saat ini, ukuran dari serigala yang bermutasi itu sudah cukup besar untuk membawa Fang Yuan di punggungnya. Bagaimanapun, binatang bermutasi itu sangatlah kuat, bahkan hampir sebanding dengan kaisar serigala. Karena itu juga, aura yang ia keluarkan terasa begitu berat. Dari kejauhan, kelompok Fang Yuan sungguh terlihat mengerikan. Lantaran mereka itu seperti sekawanan anjing yang haus darah dan rindu akan pembantaian. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya kelompok mereka pun sampai di dekat kemah dari klan Bei. Kemah dari klan Bei sendiri ada di atas bukit yang sekelilingnya terdapat tembok tinggi sebagai bentuk pertahanan mereka. Dengan tembok setinggi itu, binatang buas biasa bahkan tidak akan bisa menjangkaunya. Selain itu juga, di beberapa bagian tembok itu juga terdapat menara pengintai yang terus mengawasi sekitar dalam 24 jam sehari. Dari tengah kegelapan, para Master Gu kini masih menyembunyikan diri mereka. Lalu salah seorang dari mereka berkata dengan suara lirih, "Apakah kita sungguh akan menyerang klan Bei?" Bagaimanapun, pertahanan klan Bei itu tidak bisa dianggap remeh. Dan tentu saja, untuk bisa menerobosnya itu juga akan memakan waktu. Terlebih, ada juga para Master Gu yang menjaganya. Fang Yuan mendengar obrolan itu dan dia pun tertawa. Yakinlah, kita pasti akan menang. Mengapa tetua agung sangat yakin akan hal itu? Tanya salah seorang tetua dari klan Ge. Setelah itu, Fang Yuan menunjuk ke arah tembok pertahanan itu dan berkata, "Lihatlah, tembok pertahanan ini memang terlihat kokoh. Namun sayangnya, itu membuat para Master Gu dari klan Bei merasa berpuas diri. Bahkan, mereka hanya mengirimkan beberapa Master Gu untuk berjaga. Selain itu juga, mereka dengan sengaja menyalakan lampu sebanyak mungkin hanya untuk menakut-nakuti klan yang lebih lemah ataupun para binatang buas. Pertahanan palsu seperti itu justru mengungkapkan semua kelemahan mereka." Mendengar penjelasan dari Fang Yuan,
Itu sungguh membuat para Master Gu dari klan Ge kini menjadi semakin percaya diri. Aku akan mengirimkan pasukan serigalaku untuk menghancurkan tembok itu. Setelah itu, kirimkan para tawanan dari klan Yan untuk membukakan jalan. Lalu yang lainnya, terus amati situasi dan berjaga-jaga. Jika nanti ada dari para tawanan itu yang mencoba memberontak atau bahkan mencoba melarikan diri, kalian tidak perlu segan, langsung bunuh saja di tempat, kata Fang Yuan dengan tegas. Segera mereka pun mulai bergerak. Dalam sekejap, kelompok serigala itu kini sudah memasuki wilayah dari klan B, sehingga keberadaan mereka pun langsung disadari oleh para penjaga. Gawat, serangan musuh! Teriak Master Gu yang sedang berjaga, yang mana kemudian segera mengaktifkan Gu sinyal bahaya. Tahan para serigala itu, bala bantuan akan segera tiba. Teriak Master Gu dari klan B yang mencoba untuk menenangkan situasi mereka. Akan tetapi, serangan Fang Yuan sangatlah ganas dan membuat para Master Gu itu kewalahan. Di bawah kendali Fang Yuan, dua kaisar iblis serigala menyerang tanpa ragu. Setiap serangan dari kaisar serigala memberikan dampak yang besar pada tembok pertahanan klan B. Terutama serangan dari kaisar serigala penyu yang memiliki cangkang yang tebal dan kuat. Meskipun para Master Gu dari klan B mencoba untuk menahan serangan dari para serigala milik Fang Yuan, tapi serangan mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh kaisar serigala penyu. Jika ini terus berlanjut, maka tembok klan B akan segera runtuh sebelum bala bantuan tiba. Kini situasi makin keruh. Terlebih ketika Fang Yuan berhasil menerobos beberapa tembok dan mulai menyerang kamp milik klan B. Bajingan! Bagaimana mungkin Kaisar Raja Serigala Malam dan Kaisar Serigala Penyu bekerja sama menyerang kita secara bersamaan? Siapa yang mengendalikan mereka? Pikir pemimpin klan B yang sangat terkejut melihat situasi itu. Dia kini tampak berpikir keras, sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Chang Sanyin, apakah dia yang sudah mengirimkan para serigala ini? Tampak kemarahan meledak dari mata pemimpin klan B. Sesaat kemudian, pemimpin klan B mengaktifkan Gu boneka rumput peringkat 4 dan menciptakan banyak boneka rumput seukuran manusia yang mana mereka memegang pedang panjang yang terbuat dari daun. Mereka semua ini adalah prajurit elit pedang rumput. Setelah terbentuk, para prajurit elit pedang rumput segera menahan serangan dari kelompok serigala dan mereka juga membentuk formasi perlindungan di sekitar tenda utama. Pertahanan ini sungguh sangat bagus. Namun, itu tidak berlangsung lama. Bahkan jika Fang Yuan dan pemimpin klan B ini ahli dari jalur perbudakan, namun dasar dari jalur perbudakan mereka itu berbeda. Pemimpin klan B menghabiskan banyak primeval essence untuk membentuk prajurit, mengendalikannya, serta mempertahankannya. Sedangkan Fang Yuan, dia bisa melewati proses pembuatan pasukan. Oleh karena itu, Fang Yuan mengeluarkan jauh lebih sedikit primeval essence dibandingkan dengan pemimpin klan B. Meskipun secara kendali jelas pemimpin klan B itu jauh lebih unggul, karena dia bisa dikatakan kalau pemimpin klan B seperti mengendalikan boneka yang tidak memiliki kehendak, sedangkan Fang Yuan mengendalikan serigala yang hidup. Pada akhirnya kawanan serigala itu mampu menghancurkan para prajurit elit pedang rumput.
Dan menyadari bahwa pertahanan mereka sudah berhasil diterobos, pemimpin klan B segera berteriak, "Mundur! Kita harus mundur ke klan Zheng. Selama kita masih hidup, suatu hari nanti kita pasti memiliki harapan untuk bangkit lagi." Di sisi lain, Fang Yuan tertawa dengan keras melihat para anggota klan B yang mencoba untuk melarikan diri sambil terkencing-kencing di celana. "Kita menang!" teriak Ge Guang dengan penuh kegembiraan. Para masterku dari klan Ge pun ikut bersorak akan kemenangan itu. Tidak lama setelahnya, Fang Yuan melambaikan tangan dan menghentikan euforia dari klan Ge. Tatapannya menjadi jauh lebih tajam dan dia berkata, "Kita baru saja menang 1 dari 3 pertarungan yang harus kita hadapi. Karena itu, sekarang tinggalkan beberapa masterku di sini untuk membersihkan tempat ini. Dan yang lainnya, ikuti aku untuk mengejar mereka." Lalu di tempat yang berjarak 2 km dari camp klan B, beberapa masterku kini tampak terkejut. Rupa-rupanya, mereka adalah para masterku dari klan B yang bertugas sebagai investigator. Dengan kemampuan mereka bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Yuan dengan jelas. "Pemimpin klan, mereka akan mengejar kita dan target mereka selanjutnya adalah klan Zheng. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan?" kata masterku itu dengan wajah panik. Sementara itu, pemimpin klan Bai pun sudah kehabisan Primeval Essence. Jika mereka tetap pergi ke klan Zheng, maka mereka hanya akan mengalami kehancuran. Pada akhirnya, pemimpin klan B memberikan komando dan merubah arah mereka. Fang Yuan dan pasukan dari klan Ge pun sudah bergerak, dan beberapa saat kemudian mereka sampai di titik di tempat klan Bai mulai berbelok. Fang Yuan tahu bahwa klan B pasti merubah arah mereka. Kemudian Fang Yuan memberikan instruksi untuk tetap berjalan ke arah klan Zheng dan mengabaikan klan B untuk sementara waktu. Di kejauhan, masterku investigasi dari klan B merasa bahwa klan Ge tidak lagi mengejar mereka dan dia pun segera memberikan laporan. Mendengar itu, semua orang dari klan B kini tampak menghela nafas lega. Tapi, wajah pemimpin klan B kini tampak sangat suram. Dia akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan menuntut balas di masa depan. Dia bersumpah akan hal itu. Beberapa saat kemudian, kepanikan juga melanda klan Zheng karena kedatangan dari Fang Yuan bersama dengan para masterku serta serigala bawahannya. Dengan serangan dari para serigala, pertahanan klan Zheng runtuh dalam sekejap. Pemimpin klan Zheng pun marah dan berseru, "Siapkan pasukan tombak petir." Segera para masterku pun berkumpul, mulai dari yang peringkat 2 bahkan untuk yang peringkat atas. Lalu, sesuai instruksi dari pemimpin klan, mereka segera menuangkan esensi purba dan segera muncullah tombak petir di tangan Fang Yuan. Inilah formasi tombak petir dengan warna biru mudanya yang mampu menggetarkan jiwa. Bahkan, beberapa serigala malam mulai merasa terintimidasi. Tanpa membuang waktu, pemimpin klan Zheng pun berseru, "Tembak!" Hampir 600 tombak dilepaskan di waktu yang bersamaan dan menyerang kawanan serigala. Pemandangan itu sungguh sangat mengerikan. Bahkan jika serigala penyu memiliki cangkang yang tebal, tapi tombak petir itu sangatlah tajam dan sifatnya mirip seperti petir.
Artinya, tombak petir itu tidak berbentuk padat dan bisa menembus kulit. Dalam sekejap, lebih dari 500 serigala mati di medan perang. Lihat kemampuan dari pasukan tombak petir kita. Benar, tidak selayaknya ada yang meremehkan klan Zeng, kata para masterku dari klan Zeng secara bergantian. Setelah itu, pemimpin klan Zeng menggunakan gu amplifikasi untuk memperkeras suaranya. Chang Sanyin, kau menyerang sukuku tanpa alasan. Kau sungguh ceroboh dan kau tidak menaati aturan dari dataran utara. Malam ini, kau bersama dengan klan Ge akan menerima penghakiman. Kami akan memusnahkan kalian semua, dan kami juga akan menyatakan kejahatan kalian ke publik. Mendengar itu, para Master Gu dari klan Ge mulai ragu-ragu dan memandang Fang Yuan. Memang benar, jika dilihat dari sudut pandang orang luar, apa yang Fang Yuan lakukan kali ini bukanlah cerminan dari para Master Gu yang ada di jalan kebenaran. Mereka menyerang secara brutal, padahal mereka belum pernah bersinggungan secara langsung dengan klan Zeng. Terlebih, situasi saat ini juga makin memperumit keadaan. Seleksi untuk kursi istana kekaisaran belum dimulai. Karena itu, pertikaian tanpa alasan juga tidak akan dibenarkan. Dengan semua itu, jelas reputasi dari klan Ge akan menjadi semakin buruk. Karena hal itu, kini para Master Gu dari klan Ge pun tampak panik. Namun, Fang Yuan tetap acuh tak acuh, seolah tidak memperdulikan semua itu. Kalian harus ingat alasan kita datang kemari. Kita hanya mempertahankan diri sebelum menjadi korban bully. Tidak ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Selain itu, kalian juga tidak perlu takut dengan gertakan dari para cecungu ini, kata Fang Yuan dengan santai. Melihat tidak ada tanda-tanda dari Fang Yuan serta klan Ge yang akan menyerah, pemimpin klan Zeng kembali memberi tanda untuk mengaktifkan tombak petir. Kali ini mereka pun meningkatkan kekuatan mereka, sehingga tombak petir yang dihasilkan menjadi semakin besar. Lalu, serangan kembali dilepaskan, dan itu berubah menjadi seperti hujan petir. Para serigala, para tawanan dari klan Yan, serta beberapa Master Gu dari klan Ge pun harus menderita kali ini. Gekuang mulai khawatir. Paman, haruskah kita mundur untuk sementara ini? Fang Yuan menjawab, mundur adalah jalan tercepat untuk menemui kematian. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan mengendalikan situasi di sini. Fang Yuan mengatakan itu dengan penuh percaya diri. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah petarung veteran. Kemampuannya jelas melebihi semua orang yang ada di sana. Semuanya, kita ada di titik krusial sekarang. Kita hanya bisa maju dan menyerang. Kerahkan kebanggaan kalian. Tidak akan ada hari esok jika kita kalah di sini. Korbankan darah kalian. Kita hancurkan semua musuh. Siapapun yang berani mundur barang selangkah pun akan mati tanpa pengampunan. Teriak Fang Yuan yang langsung menyulut api semangat dari semua orang. Para serigala pun kini melolong dengan suara yang nyaring. Ketiga kaisar serigala Fang Yuan, kini semuanya bergegas menyerbu pasukan dari klan Zeng. Tentu saja, ini membuat pemimpin klan Zeng menjadi panik. Sial, dia bahkan mampu mengendalikan 3 kaisar serigala. Chang Sanyin sungguh adalah monster. Semuanya, serang! Teriak pemimpin klan Zeng. Lagi-lagi, ratusan ribu tombak petir naik ke langit dan jatuh seperti hujan. Sementara itu,
pertarungan sengit juga terjadi di antara para tetua dari kedua belah pihak. Tahan, atau kita semua akan mati. Ingat, anak dan istri kalian masih menunggu di rumah. Apapun yang terjadi, kita harus kembali dengan selamat, teriak Fang Yuan. Di tengah kekacauan itu, Kaisar Serigala Malam melolong kesakitan. Gu pertahanannya hancur dan tubuhnya kini mulai terkoyak karena terkena tombak petir. Kini tubuhnya penuh dengan luka, dan itu membuatnya menjadi sangat marah. Bahkan kini matanya pun berubah menjadi merah. Ini juga adalah tanda bahwa Kaisar Serigala akhirnya masuk ke mode berserker. Pada mode ini, Kaisar Serigala menjadi jauh lebih beringas dan kekuatannya pun meningkat drastis. Kaisar Serigala Malam kini bergerak dengan cepat di tengah kegelapan dan tiba-tiba saja dia sudah muncul di tengah-tengah pasukan tombak petir. Setiap ayunan kaki dari Kaisar Serigala Malam mengakibatkan puluhan orang mati dalam sekejap. Dan Kaisar Serigala Malam kini memulai pembantaian. Melihat pasukannya yang berharga dihancurkan, pemimpin klan Zeng menjadi sangat marah. Bajingan, kau sungguh melewati batasanmu. Pemimpin klan Zeng berlari dan hendak menghentikan Kaisar Serigala Malam. Namun, tiba-tiba Kaisar Serigala Penyu sudah menghadangnya. Mati kau binatang terkutuk, teriak pemimpin klan Zeng. Dia menyerang Kaisar Serigala Penyu bersama dengan beberapa tetua dari klan Zeng. Sementara itu, tetua yang lain juga sudah bergerak dan menyerang Kaisar Serigala Malam. Di tengah pertarungan sengit itu, seorang tetua dari klan Zeng melompat dengan membawa pedang di tangannya. Kaisar Serigala Malam tidak menyadari hal itu, dan bahkan dia tidak sempat untuk menghindar. Pada akhirnya, Kaisar Serigala Malam kembali menerima luka. Mata kanannya ditusuk dengan pedang oleh seorang tetua dari klan Zeng. Itu jelas sangatlah sakit, sehingga Kaisar Serigala menjadi semakin marah. Dan dia membuka mulutnya lalu menggigit 10 orang Master Gu peringkat 3 dalam satu gigitan. Dengan sebuah suara hentakan, ke-10 orang itu hancur dan terbelah dua. Dari kejauhan Fang Yuan melihat semua ini dan dia pun tertawa. Sial, aku tidak menyangka bahwa prajurit mereka sungguh pemberani. Mereka tidak ragu-ragu mengorbankan nyawa mereka hanya untuk melukai Kaisar Serigala Malam. Kini pasukan tombak petir yang adalah kebanggaan dari klan Zeng menderita kerugian yang sangat serius. Jumlah mereka berkurang drastis karena serangan Kaisar Serigala Malam. Dan sekarang, alur kemenangan di medan pertarungan itu sudah kembali menjadi milik Fang Yuan. Fang Yuan memang sungguh kejam dan tidak memberi ampun. Dia juga mengendalikan seluruh serigala yang ia bawa untuk menyerang kamp klan Zeng. Orang tua, wanita, dan anak-anak kini dibantai tanpa ampun. Walaupun itu bukan tanpa alasan. Kalau kita tarik mundur, alasan utama Fang Yuan ingin menyerang ketiga klan adalah untuk mengumpulkan jiwa dari orang-orang yang sudah mati. Karena itu, semakin banyak korban di sana, maka itu juga akan semakin baik untuk Fang Yuan. Pembantaian malam itu terus berlanjut, dan di saat yang sama, Fang Yuan juga menggunakan Gu Katak pengumpul jiwa. Jelas, semua itu untuk memanen jiwa-jiwa dari orang-orang yang sudah mati. Tidak peduli kawan ataupun lawan. Di tengah kegelapan malam, tepatnya sekitar 5 km di puncak sebuah bukit, terlihat beberapa bayangan yang saat ini sedang mengamati pertempuran di klan Zeng.
malam ini adalah akhir dari klan Zeng, kata salah seorang bayangan itu, yang mana dia itu tidak lain tidak bukan adalah pemimpin klan Bei. Siapa sangka Chang San Yin bahkan memiliki 3 kaisar serigala bersamanya. Dengan kemampuan sebesar itu, wajar jika klan Zeng yang memiliki pasukan tombak petir pun dihancurkan dalam beberapa jam. Salah seorang tetua kemudian berkata, "Pemimpin benar, kekuatan Chang San Yin sungguh mengerikan. Selain itu, temperamennya juga sangat buruk. Dia bahkan mengorbankan kaisar serigala malam miliknya untuk menghabisi pemimpin klan Zeng." Tetua lain menyahut, "Benar, padahal Chang San Yin bisa saja menarik mundur kaisar serigala malam yang sudah terluka, lalu menyembuhkannya. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Bahkan, dia juga terlihat memaksa kaisar serigala malam yang sudah terluka untuk melawan pemimpin klan Zeng." Semua orang kini tampak menghela nafas panjang. Pemimpin klan Bai kembali berkata, "Tapi meski begitu, pemimpin klan Zeng pada akhirnya mati dan membawa kaisar serigala malam bersamanya. Dengan begini, fondasi klan Zeng benar-benar sudah hancur. Bahkan pasukan tombak petir pun kini hanya tinggal beberapa orang yang masih hidup. Dengan begini, klan Zeng tidak punya harapan untuk bangkit lagi. Mereka benar-benar dicabut dari akarnya." Mendengar itu, para tetua yang bersama dengan pemimpin klan Bei pun kini tampak menghela nafas panjang dan wajah mereka pun tampak sedih. "Pemimpin, untuk sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya, kita memulihkan primeval essence kita dan berniat membantu klan Zeng. Namun, sekarang klan Zeng bahkan sudah musnah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan kembali ke camp kita? Apakah kita akan kembali ke camp klan kita dan menyelamatkan orang-orang kita?" Tetua yang lain pun menyahut, "Benar pemimpin. Meskipun klan Ge meninggalkan banyak pasukannya di sana, tapi mereka hanyalah Master Gu peringkat 1 dan 2. Dengan kami saja itu sudah cukup untuk merebut kembali camp kita," kata tetua itu. Tetapi pemimpin klan Bei berkata, "Tidak, aku tahu pikiran kalian sangatlah logis. Aku juga tahu kita bisa mengambil alih camp kita jika kita melawan orang-orang dari klan Ge itu. Tapi setelah itu apa? Jika kita melakukannya, berita tentang kembalinya kita merebut camp kita itu pasti akan segera sampai di telinga Chang San Yin. Artinya, dia juga bisa langsung kembali dan menghabisi kita. Bahkan, sebelumnya dengan kekuatan penuh klan kita saja tidak bisa menahan Chang San Yin. Apalagi sekarang, jelas itu sangatlah sulit untuk bertahan." Mendengar itu, para tetua pun tampak termenung. Lalu pemimpin klan Bei kembali berkata, "Untuk sekarang, biarkan saudara kita menjadi tawanan dari klan Ge. Kita akan mencari kesempatan untuk membebaskan mereka di masa depan. Kita hanya perlu memastikan bahwa mereka akan tetap aman di bawah pimpinan klan Ge." Pemimpin sungguh sangat bijaksana, kata para tetua setelah mendengar perkataan dari pemimpin mereka. Lalu tidak lama setelah itu seorang tetua kembali memberikan usulan, "Pemimpin, bagaimana jika kita menyerang camp klan Ge? Aku yakin saat ini mereka pun tidak memiliki banyak tenaga. Akan sangat mudah untuk menghancurkan camp mereka." Mendengar itu, pemimpin klan Bei pun kembali menggelengkan kepala. Dia berkata, "Kita juga tidak bisa melakukan itu. Camp klan Ge itu bukanlah kekuatan utama dari klan Ge. Bahkan jika kita menghancurkan tempat itu, mereka hanya akan kehilangan sedikit sumber daya mereka. Pada akhirnya, jika sumber daya mereka menipis,
mereka akan langsung memangkas para tawanan. Saudara-saudara kita jelas akan dibantai, dan kita pun pasti tidak mau itu sampai terjadi. Karena itu kita abaikan dulu masalah ini. Kita akan susun ulang strategi dan kita pasti akan membalaskan dendam pada mereka. Selama kita bisa menghabisi Chang San Yin, maka dendam kita akan terbalaskan. Bahkan setelah kematian Chang San Yin, klan Ge juga tidak akan mampu berkutik. Itulah yang menjadi tujuan kita sekarang. Kita akan ikuti mereka dan kita akan mencari kesempatan itu. Mendengar itu, mata dari para tetua kini tampak menjadi lebih tegas, seolah-olah mereka sudah menemukan arah mereka saat ini. Pemimpin klan Bei memang memiliki kualitas dari seorang pemimpin. Bahkan jika saat ini dia masih berumur 30-an tahun, tapi pandangannya sangatlah luas. Oleh karena itu juga para tetua yang bahkan usianya 2 hingga 3 kali lipat dari pemimpin klan Bei, mereka mau mengikutinya tanpa menyanggah sedikit pun. Setelah itu, orang-orang dari klan Bei kini kembali mengamati situasi. Dan setelah beberapa saat, mereka kembali hilang di tengah gelapnya malam. Kita kembali ke sisi Fang Yuan. Salah seorang tetua datang memberi laporan. Tetua Agung, pemimpin klan serta para tetua, kami telah selesai mengendalikan sisa-sisa klan Zheng, dan kami pun telah memperoleh banyak sumber daya. Dari perkiraan awal kami, setidaknya kita akan mendapatkan lebih dari 8 juta Primeval Stone. Kami juga telah mengumpulkan ribuan Guworm peringkat 1 dan 2, serta ada sekitar 100 Guworm peringkat 3. Selain itu, kami juga menemukan ruang rahasia di rumah klan Zheng, yang mana saat ini sedang kami coba buka untuk melihat isinya. Mendengar itu, wajah dari Ge Guang serta para tetua yang lain pun langsung diliputi kegembiraan. Mereka bahkan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada klan Yan ataupun klan Bei sebelumnya. Tetua Agung, pemimpin klan dan para tetua, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya tetua yang tadi memberikan laporan. Semua orang pun kini melihat ke arah Fang Yuan. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba memberikan saran, karena mereka tahu bahwa Fang Yuan lah yang memutuskan apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Lalu dengan santai Fang Yuan berkata, "Kita tetap pada rencana awal. Malam ini kita bereskan semuanya. Kita akan pergi ke klan Bei." Mendengar itu, tentu saja seluruh kekuatan dari klan Ge serta pasukan serigala bergegas pergi menuju klan Bei. Dan beberapa jam pun berlalu sampai akhirnya Fang Yuan serta orang-orang itu sampai di dekat klan Bei. Namun, kali ini sungguh terlihat berbeda daripada dua klan sebelumnya. Dari segi manapun, klan Bei saat ini terlihat sangat siap menyambut Fang Yuan serta klan Ge. Mereka kini bahkan sudah dalam formasi bertarung, dan bahkan pemimpin klan Bei juga ada di baris depan untuk memimpin pertarungan kali ini. "Semuanya, serang!" kata Fang Yuan dan pemimpin klan Bei di saat yang bersamaan. Serigala pun melolong dan para manusia pun berseru. Pertarungan kali ini sungguh tidak terhindarkan. Dalam sekejap, darah mengalir seperti sungai dan tumpukan mayat terlihat di seluruh medan perang. Pada akhirnya, klan Bei memang adalah klan terakhir yang diserang oleh Fang Yuan. Karena itu, mereka jauh lebih siap daripada dua klan sebelumnya. Apalagi, ada juga tetua dari klan Zheng yang akhirnya lari ke klan Bei dan menjelaskan situasi mereka sebelumnya.
Oleh karena itu juga, klan Pei punya lebih banyak waktu untuk bersiap, dan mereka bisa bertarung dengan performa terbaik mereka. Ini di medan pertarungan, pemimpin klan Pei menggunakan Gu sayap burung walet dan langsung terjun di tengah-tengah kawanan serigala. Dia pun dikelilingi oleh para tetua dari klan Ge. Tapi berkat kultivasinya yang tinggi, pemimpin klan Pei tidak kesulitan untuk memberikan perlawanan. Bahkan, dia bisa membunuh 3 tetua dari klan Ge serta beberapa raja 100 binatang dengan sangat mudah. Pemimpin klan Pei benar-benar jenderal yang galak, kata Fang Yuan ketika melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin klan Pei. Namun, di akhir, Fang Yuan pun tampak terlihat menyeringai. Sementara itu, kini Fang Yuan juga masih mencoba untuk menerobos pertahanan dari klan Pei menggunakan Kaisar Serigala. Sayangnya, itu tidak mudah sama sekali, karena pemimpin klan Pei dengan sigap menahan salah satu Kaisar Serigalanya, sehingga rencana Fang Yuan tidak berjalan lancar. Selain itu, Kaisar Serigala yang lain dihadang oleh para tetua dari klan Pei. Meski mereka cukup kesulitan, namun para tetua dari klan Pei juga tidak bisa diremehkan. Dengan kemampuan mereka, pergerakan dari Kaisar Serigala Angin pun kini ditahan. Pertarungan terus berlanjut. Kini para Raja 1000 binatang serta Raja 100 binatang, mereka terus mencoba menerobos dinding pertahanan klan Pei. Namun sayang sekali, koordinasi dari klan Pei sangatlah baik. Tiap kali Raja 1000 binatang menciptakan celah pada dinding klan Pei, para masterku dari jalur tanah langsung memperbaikinya. Bahkan, dilihat dari situasi ini, para masterku jalur tanah tidak ikut bertarung. Mereka hanya fokus untuk memperkuat pertahanan dan tidak membuang-buang primeval essence mereka dengan percuma. Karena itu, pertahanan klan Pei seperti tidak akan pernah tertembus. Para serigala Fang Yuan banyak yang mati dan tidak sedikit yang sudah terluka. Jika semuanya dilanjutkan, maka Fang Yuan akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Situasi menjadi berat sebelah. Fang Yuan kini memutar otaknya dan kemudian memberikan instruksi pada beberapa tetua dari klan Ge. Mereka pun segera mengikuti instruksi itu. Mereka mengaktifkan Gu penghakiman petir, lalu menyerang pertahanan dari klan Pei. Segera setelah Gu itu diaktifkan, petir turun dari langit dan menghantam pertahanan dari klan Pei. Petir itu benar-benar kuat hingga menembus pertahanan dari beberapa master Gu dari klan Pei. Karena serangan itu, pertahanan klan Pei kini sedikit melemah dan banyak yang terluka. Sedangkan para tetua dari klan Ge yang tadi menggunakan Gu itu kini tampak terengah-engah karena mereka kehabisan primeval essence. Mereka kini segera duduk dan mencoba memulihkan primeval essence mereka. Sedangkan Fang Yuan kini tampak menyeringai. Inilah waktunya. Fang Yuan segera mengaktifkan Gu Serigala Perokok dan menghasilkan asap yang dengan segera memenuhi medan pertarungan itu. Para serigala Fang Yuan yang sebelumnya terluka, mereka dengan cepat pulih dan luka mereka pun sembuh total. Posisi kini kembali berbalik. Fang Yuan yang memegang kendali. Para serigala melolong sekali lagi dan mereka mulai menyerbu tembok pertahanan dari klan Pei di bawah komando Kaisar Serigala Penyu. Dengan tubuhnya yang besar dan pertahanan yang kuat, Kaisar Serigala Penyu membenturkan diri ke tembok pertahanan klan Pei. Lalu pada akhirnya, dia berhasil membuat celah. Sebelumnya, para masterku jalur tanah akan langsung menutup lubang seperti ini. Tapi sekarang, mereka terluka. Dan mereka
tidak bisa menggerakkan Primeval Essence mereka tepat waktu. Para serigala akhirnya masuk dan mulai menginvasi. Melihat ini, pemimpin klan Pei menjadi sangat marah. Tapi saat dia hendak menolong, Kaisar Serigala Angin menghadangnya. Sialan, cecunguk yang merepotkan. Pemimpin klan Pei kembali menggunakan Gu Sayap Burung Walet serta Gu Mantel Emas peringkat 4. Pemimpin klan Pei terbang cukup tinggi. Lalu dari sana, dia mengatur sebuah segel dan berseru, Gu Transformasi Pelangi. Pemimpin klan Pei segera melesat seperti busur dan menuju ke arah Kaisar Serigala Penyu. Tanpa buang waktu, Kaisar Serigala Penyu pun bersiap untuk menerima serangan itu. Bagaimanapun, pertahanan dari Kaisar Serigala Penyu itu tidak perlu diragukan lagi. Boom! Ledakan terjadi saat pemimpin klan Pei menghantam punggung Kaisar Serigala Penyu. Asap menutupi seluruh area itu, dan saat asap itu menghilang, kini terlihat Kaisar Serigala Penyu melolong kesakitan karena cangkangnya benar-benar dirusak oleh pemimpin klan Pei. Tapi meski begitu, pemimpin klan Pei juga membayar harga yang mahal. Primeval Essence-nya turun drastis hingga kini hanya tersisa sedikit. Bagaimanapun, serangan barusan itu adalah gerakan mematikan dari pemimpin klan Pei. Sementara orang-orang dari klan Pei kini berseru dengan penuh kemenangan melihat aksi heroik dari pemimpin klan mereka. Di sisi lain, Fang Yuan melihat pemimpin klan Pei dengan sejuta makna di wajahnya. Sungguh sangat sulit untuk dideskripsikan. Lalu dengan santainya Fang Yuan menoleh ke arah Ge Guang dan dia berkata, Ge Guang, apakah ada kabar dari camp kita, atau camp klan Zheng, ataupun camp klan Bei? Ge Guang segera menggelengkan kepala dan berkata, Tidak, Paman. Fang Yuan tampak berpikir sejenak, lalu kemudian berkata, Kalau begitu untuk sekarang kita akhiri di sini. Kekuatan kita akan semakin melemah. Namun, di sisi lain, kita juga mendapatkan kemenangan karena klan Pei mengalami lebih banyak kerugian daripada kita. Sekarang, kita akan kembali terlebih dahulu, kata Fang Yuan sambil memberikan instruksi. Sementara itu, di sisi yang lain, semenjak pertarungan dimulai, pemimpin klan Pei dan para tetuanya mengamati dari kejauhan. Sejak awal mereka menargetkan kepala Fang Yuan dan menunggu momen yang tepat. Mereka dengan sabar menunggu untuk menyerang Fang Yuan di saat pasukan dari Fang Yuan itu menjadi lemah. Lalu, melihat perkembangan di medan pertempuran, pemimpin klan Pei pun menjadi sangat bersemangat. Jika pertarungan ini terus berlanjut, maka dia pasti punya kesempatan untuk membunuh Fang Yuan. Sayangnya, harapan hanyalah sebatas harapan, dan tiba-tiba arus berbalik. Tunggu, tidak. Mengapa mereka memilih mundur? Bukankah mereka berhasil menerobos pertahanan klan Pei? Selain itu, mereka masih memiliki 2 kaisar serigala, meskipun yang satu terluka. Secara logika, mereka harusnya masih akan menekan klan Pei lebih dari ini, kata pemimpin klan Pei yang kini matanya tampak terbelalak ketika melihat perubahan ini. Tidak, jika mereka pergi, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Chang San Yin, kata pemimpin klan Pei yang kini tampak panik. Sayangnya, sejak awal Fang Yuan tahu bahwa pemimpin klan Bei itu pasti menyiapkan rencana. Meskipun ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi, karena itu Fang Yuan sengaja menunggu, dan rupa-rupanya sampai di detik ini tidak ada kabar tentang penyerangan di camp klan Ge, klan Zheng ataupun klan Bei. Itu artinya orang-orang dari klan Bei ini sedang menunggu dan mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka
pasti ingin mencari waktu yang tepat untuk menyergap. Karena itulah Fang Yuan berniat memancing mereka keluar dengan memberikan perintah untuk mundur sekarang. Permainan catur Fang Yuan bahkan satu langkah lebih maju dibandingkan pemimpin klan B. Pada akhirnya, pemimpin klan B itu hanyalah mainan untuk Fang Yuan. Lalu dengan terburu-buru, pemimpin klan B akhirnya keluar dari persembunyiannya dan berseru, "Zhang Sanyin, jangan pikir kau bisa pergi hari ini. Kalau kau punya nyali, lawan aku." Segera para tetua dari klan B berdiri di belakang pemimpin klan B dan semuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. "Mereka sungguh muncul seperti dugaanku," kata Fang Yuan sambil tertawa ketika melihat para badut dari klan B. "Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ge Guang tampak panik karena saat ini ada dua kekuatan yang mencoba untuk menghadang mereka. Namun, Fang Yuan dengan santai menjawab, "Mengapa kamu panik? Bukankah aku sudah memberimu perintah untuk mundur? Tidak ada perubahan rencana. Sekarang kita mundur." Memang dalam seni berperang, mundur itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menang. Namun di sisi lain, mundur juga memiliki resiko yang besar. Karena di saat pasukan mundur, mereka sudah seperti hewan buruan. Angka kematian bisa meningkat secara signifikan oleh karena serangan musuh. Tanpa perencanaan yang matang, maka mundur di tengah perang itu justru akan membawa banyak kematian. Di bagian ini jujur deep banget kalau kita renungkan. Seorang penulis yang menentang nasihat yang sering muncul di sastra Cina. Sering dikatakan bahwa mundur adalah satu langkah untuk menang. Bahkan dikatakan kalau jenderal yang baik, dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Namun di sini, autor seperti ingin menegaskan bahwa mundur pun tidak bisa sembarangan. Tanpa perhitungan yang matang, mundur dalam medan perang justru bisa membawa petaka. Memang, komik ini dibahan karena kesadisan serta propagandanya, tapi kita sungguh masih bisa belajar banyak hal kalau kita bisa mengambil maksud dari penulisnya. Keren sih, berani out of the box. Setelah mendengar perintah dari Fang Yuan, semua orang kini mulai bergerak untuk mundur. Sedangkan para serigala kini berkumpul menjadi satu. Bahkan Kaisar Serigala Penyu yang sebelumnya terluka pun kini sudah ada di dekat Fang Yuan. Tapi tentu, pemimpin klan Bei tidak akan membiarkan Fang Yuan pergi begitu saja. Bersama dengan pasukan dari klan Pei yang menyerang dari sisi yang berbeda, dia sudah siap untuk mengambil kepala Fang Yuan. Sayangnya, Fang Yuan kemudian berkata dengan santai, "Kalau kalian memang ingin mengambil kepalaku, maka kalian harus berjuang lebih keras lagi." Fang Yuan kemudian turun dari serigala bermata putih yang ia tunggangi. Dia pun kini berganti naik ke punggung serigala punuk. Lalu setelahnya, serigala bermata putih itu perlahan maju dan bulunya berdiri hingga membuatnya terlihat jauh lebih garang. Kini, serigala bermata putih itu berdiri di dekat kedua kaisar serigala yang lain. Aura yang ia pancarkan sungguh mengesankan. Dia tidak lagi setara dengan Raja Seribu Binatang. Kemampuannya sudah naik dengan signifikan, bahkan mampu bersaing dengan dua kaisar serigala yang lain. Tentu, semua itu berkatlah Gu 3 jam tangan yang pernah Fang Yuan berikan. Perkembangan dari serigala bermata putih ini sangatlah baik, hingga membuat serigala bermata putih itu tumbuh dewasa dan kekuatannya pun hampir menyamai kaisar serigala. Melihat ini, mata dari pemimpin klan Bei pun menyusut. Binatang ini, tidak salah lagi dia adalah serigala bermutasi.
Sedangkan di sisi lain, pemimpin klan Pei kini hanya bisa mengumpat ketika melihat ini. Sialan, setelah semua kerugian yang kuterima, aku bahkan tidak bisa menang darinya. Melihat perbedaan kekuatan ini, pemimpin klan Pei pada akhirnya memilih untuk mundur, karena dia tidak ingin klannya menderita lebih dari ini. Sedangkan pemimpin klan Pei jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pemimpin klan Pei mundur, pemimpin klan Pei tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyerang. Pada akhirnya, pemimpin klan Pei hanya bisa mengumpat. Sialan, Raja Serigala Changsan Yin. Sebenarnya ada berapa banyak kartu trofi yang kamu miliki? Pada akhirnya, pemimpin klan Pei hanya bisa melihat Fang Yuan serta rombongannya pergi meninggalkan tempat itu. Pertarungan kali ini pun berakhir. Fang Yuan kembali dan fokus memulihkan diri. Lagi pula, Fang Yuan sudah mengendalikan begitu banyak serigala dan menyerang 3 klan dalam satu malam. Jelas semua itu memberikan banyak beban baik untuk jiwa ataupun tubuhnya. Setelah itu, Fang Yuan pun menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat. Maka, kita juga akan istirahat untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.